Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yanti di kelas 2C akan mempresentasikan hasil karya ilmiah saya yang berjudul Peningkatan Hasil Belajar Siswa Kelas 1 SD Negeri 219 Palembang pada mata pelajaran materi bilangan caca melalui model pembelajaran probing prompting. Dalam kesempatan ini saya berterima kasih kepada Ibu Dr. Santi Oktarina, Magister Pendidikan, yang telah membimbing saya dalam menyelesaikan karya ilmiah saya ini. Dalam penelitian ini terdapat abstrak, pendahuluan, kajian pustaka, pelaksanaan perbaikan, hasil dan pembahasan, kesimpulan dan saran tindak lanjut. Adapun abstrak, penelitian ini dilatar belakangi oleh pembelajaran matematika, masih masalah pada siswa. Siswa menganggap pelajaran matematika itu pelajaran yang sulit dipahami. Guru merasa siswa jenuh dan bosan dalam mengikuti pelajaran matematika, dan masih ada siswa yang tidak bisa menjawab pertanyaan yang diajukan oleh guru. Tujuan penelitian ini adalah untuk meningkatkan hasil belajar siswa kelas 1 SD Negeri 219 Palembang pada mata pelajaran matematika, materi bilangan caca melalui model pembelajaran probing prompting. Penelitian ini dilakukan 2 siklus tanpa siswa dengan menggunakan simulasi proses pembelajaran. Siklus 1 dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 5 Mei 2020, sedangkan siklus 2 dilaksanakan pada hari Senin tanggal 11 Mei 2020. Penelitian ini menggunakan model pembelajaran probing prompting dan memiliki tahap perencanaan, pelaksanaan, observasi, serta refleksi. Hasil penelitian ini menunjukkan ada peningkatan kualitas proses pembelajaran yang terlihat dari simulasi siklus 1 dan simulasi siklus 2. Dengan demikian, model pembelajaran probing prompting dapat meningkatkan kualitas simulasi proses pembelajaran. Latar belakang, namun kenyataan pembelajaran matematika masih masalah pada siswa. Siswa menganggap pelajaran matematika itu pelajaran yang sulit dipahami. Guru merasa siswa jenuh dan masih ada siswa yang tidak bisa menjawab pertanyaan yang diajukan oleh guru. Berdasarkan observasi, masih ada siswa yang ribut dan bercerita dengan temannya di dalam kelas dan yang tidak aktif dalam kegiatan pembelajaran. Hal inilah yang menjadi penyebab rendahnya hasil belajar matematika. Hal tersebut dilihat dari nilai rata-rata ulangan harian pada mata pelajaran matematika. Masih banyak siswa yang mendapatkan nilai di bawah nilai kriteria ketuntasan KKM, yaitu 60. Adapun identifikasi masalahnya, siswa kesulitan dalam penguasaan materi pembelajaran matematika yang disampaikan oleh guru. Siswa tidak memperhatikan penjelasan guru seperti siswa bercerita sama temannya di dalam kelas. Nilai ulangan harian siswa nilainya di bawah KKM. Siswa kurang aktif dalam pelajaran. Analisis masalah dilihat dari identifikasi masalah. Penelitian mencari atau penyebab masalah dengan melakukan refleksi ketika pembelajaran sedang berlangsung. Ada beberapa yang menyebabkan siswa tidak berhasil dalam pembelajaran. Model pembelajaran digunakan guru kurang tepat, antisipasi pada saat belajar, dan alternatif pemecahan masalah, yaitu berdasarkan analisis masalah di atas. Maka penulis berkeinginan untuk melakukan penelitian tindakan kelas sebagai alternatif dan prioritas pemecahan masalah dengan judul Peningkatan Hasil Belajar Siswa Kelas 1 SD Negeri 219 Palembang pada mata pelajaran matematika materi bilangan caca melalui model pelajaran probing prompting. Rumusan masalah. Adakah peningkatan hasil belajar siswa kelas 1 SD Negeri 219 Palembang pada mata pelajaran matematika materi bilangan caca melalui model pembelajaran probing prompting? Tujuan penelitian perbaikan pembelajaran untuk meningkatkan hasil belajar siswa kelas 1 SD Negeri 219 Palembang dan manfaat penelitian perbaikan pembelajaran bagi siswa untuk meningkatkan hasil belajar dan sarana untuk meningkatkan keaktifan, kreativitas, keterampilan siswa dalam pembelajaran matematika. Bagi guru sebagai salah satu alternatif atau referensi untuk meningkatkan hasil belajar siswa dan sebagai bahan masukan sehingga dapat dijadikan fondasi serta pedoman kerja bagi guru kelas dalam pembelajaran matematika.
serta bagi sekolah untuk meningkatkan mutu pendidikan di sekolah, membantu motivasi para guru di sekolah untuk inovatif dalam pelaksanaan pembelajaran secara tuntas. Kajian pustaka terdiri matematika, model pembelajaran problem prompting, dan hasil belajar. Pengertian matematika menurut Rusman 2016, pembelajaran matematika merupakan suatu proses interaksi antara guru dengan siswa, baik interaksi secara langsung seperti kegiatan tatap muka maupun secara tidak langsung. Adapun karakteristik pembelajaran matematika sebagai mata pelajaran yang rumit dan banyak yang tidak menyukai. Oleh karena itu, hendaknya pembelajaran matematika dibuat bermakna dan menyenangkan. Dan tujuan pembelajaran matematika untuk menggunakan penalaran pola dan sifat melakukan manipulasi matematika dalam membuat generalisasi, menyusun bukti atau menjelaskan gagasan dan pernyataan matematika, mengomunikasikan gagasan dengan simbol, tabel, diagram, atau media lain untuk memperjelas keadaan atau masalah. 3. Model pembelajaran problem prompting menurut Huda adalah pembelajaran dengan menyajikan serangkaian pertanyaan yang sifatnya menuntut dan menggali gagasan siswa, sehingga dapat menjelitkan proses berpikir yang mampu mengaitkan pengetahuan dan pengalaman siswa dengan pengetahuan baru yang sedang dipelajari. Langkah-langkah model pembelajaran problem prompting terdiri dari guru memberikan pertanyaan yang berhubungan dengan materi. Guru memberikan waktu untuk memikirkan jawaban dan pertanyaan. Guru memilih seorang siswa untuk menjawab pertanyaan. Jika jawaban yang diberikan salah, maka diajukan pertanyaan susulan. Meminta siswa lain untuk memberikan contoh atau jawaban lain yang mendukung jawaban sebelumnya. Guru memberikan penguatan atau tambahan jawaban guna memastikan kepada siswa bahwa kompetensi yang diharapkan dari pembelajaran tersebut sudah tercapai dan mengetahui tingkat pemahaman siswa dalam pembelajaran tersebut. Hasil belajar, menurut Gedney, belajar adalah seperangkat proses kognitif yang mengubah sifat stimulasi lingkungan melewati pengelolaan informasi menjadi kapasitas baru. Subjek penelitian ini adalah siswa kelas 1 yang berjumlah 19 orang siswa yang terdiri dari 13 orang laki-laki dan 6 perempuan. Tempat penelitian ini dilaksanakan di SD Negeri 219 Palembang, Jalan Nilakandi, Kelurahan Karyajaya, RT 05 RW 02, Kecamatan Kertapati, Palembang. Waktu penelitian prasiklus dilaksanakan pada tanggal 10 Mei 2020. Siklus 1 dilaksanakan pada tanggal 5 Mei 2020 dan pada tanggal 11 Mei 2020. Pihak yang membantu penelitian ini Supervisor 1 Ibu Dr. Santi Oktarina, Magister Pendidikan, Kepala Sekolah SD Negeri 219 Palembang, dan teman sejawat saya Farida, Sarjana Pendidikan. Desain prosedur perbaikan pembelajaran siklus 1 dan siklus 2 terdiri dari beberapa tahapan, yaitu tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, tahap pengamatan, dan tahap refleksi. Teknik pengumpulan data terdiri dari tes dan non-tes. Teknik analisis data terdiri dari deskriptif kuantitatif dan deskriptif kualitatif. Deskripsi hasil penelitian perbaikan pembelajaran simulasi siklus 1 dan simulasi siklus 2 terdiri dari 1 perencanaan, 2 pelaksanaan, 3 pengamatan, dan 4 refleksi. Pembahasan hasil penelitian perbaikan pembelajaran terdiri dari simulasi siklus 1 dan simulasi siklus 2. Pembahasan simulasi siklus 1. Penggunaan model pembelajaran problem prompting pada pembelajaran simulasi siklus 1 belum efektif untuk meningkatkan kualitas proses pembelajaran. Adapun kelebihan pada simulasi siklus 1, suara terdengar jelas, waktunya sudah berkisaran 3-5 menit, materi yang dipilih sudah sesuai dengan mata pelajaran matematika. Dalam proses pembelajaran terdapat pembukaan, inti, dan penutup.
Adapun kelemahan pada simulasi siklus 1, tampilan gambar sedikit kabur dan bergoyang-goyang, media yang digunakan kurang menarik perhatian siswa, cara mengajar guru kurang bersemangat. Pembahasan simulasi siklus 2. Pada siklus 2, perbaikan dilakukan sesuai dengan tindak lanjut dari hasil refleksi pada siklus 1 dan kemudian diterapkan di siklus 2. Menjelaskan materi sesuai dengan usia peserta didik agar siswa lebih mudah dipahami dan dimengerti siswa. Mempersiapkan diri agar lebih bersemangat. Pada siklus 2, pembahasan simulasi siklus 2. Pada siklus 2, perbaikan dilakukan sesuai dengan tindak lanjut dari hasil refleksi pada siklus 1 dan kemudian diterapkan di siklus 2. Menjelaskan materi sesuai dengan usia peserta didik agar siswa lebih mudah dipahami dan dimengerti siswa. Mempersiapkan diri agar lebih semangat mengajar, memberi motivasi kepada siswa yang kurang, menyiapkan media yang menarik agar membuat siswa lebih termotivasi, sehingga membuat siswa menjadi aktif serta membuat gambar pada video menjadi lebih terang. Pada siklus 2 dalam pembelajaran matematika terdapat kelebihan, terdiri dari tampilan gambar video yang jelas dan terang, suara terdengar jelas, tulisan terlihat jelas dan informatif. Media yang digunakan telah sesuai dengan materi. Cara mengajar guru sangat bersemangat. Berdasarkan hasil refleksi, kualitas simulasi siklus 2 mengalami peningkatan dibandingkan dengan simulasi siklus 1. Hal ini dapat dilihat dengan terpenuhinya semua deskriptor secara optimal. Maka peneliti memutuskan penelitian tindakan kelas berhenti di siklus 2. Simpulan, dari hasil observasi yang telah dilakukan selama simulasi siklus 1 dan simulasi siklus 2 dan berdasarkan seluruh pembahasan dapat disimpulkan bahwa model pembelajaran probing prompting dapat meningkatkan kualitas proses pembelajaran. Hal ini ditandai dengan terpenuhinya semua deskriptor secara optimal. Adapun kelebihan pada simulasi siklus 1, terdapat kegiatan pembuka, inti, dan penutup sesuai dengan alur yang jelas dan lancar. Media yang digunakan sudah munculnya beberapa deskriptor secara optimal dan adanya kesesuaian langkah-langkah di RPP dengan langkah-langkah pada model probing prompting. Dan pada simulasi siklus 2, perbaikan hasil tindak lanjut menunjukkan kelebihan, yaitu tampilan gambar terlihat jelas dan terang, suara terdengar jelas dan jernih, tulisan jelas, waktu berkisar 2-3 menit, menjelaskan identitas mahasiswa, materi urut, materi sesuai dengan peserta didik, materi sesuai dengan pelajaran matematika. Media yang digunakan menarik, terdapat kegiatan pembuka, inti, dan penutup dengan alur yang jelas dan lancar. Namun adapun kelemahannya yaitu guru harus lebih semangat, guru tidak memotivasi siswa yang kurang, guru tidak menindaklanjuti tugas siswa. Saran: 1. Guru sebelum melaksanakan pembelajaran harus membuat persiapan yang matang, yaitu dengan menyusun rencana pembelajaran yang sistematis. Guru membimbing dan memotivasi secara khusus bagi siswa yang kesulitan dalam pembelajaran. 2. Dalam kegiatan pembelajaran, guru disarankan menggunakan model pembelajaran probing prompting untuk meningkatkan hasil belajar matematika kelas 1. 3. Bagi sekolah seharusnya agar lebih dapat melengkapi sumber bahan bacaan agar mempermudah siswa dalam mempelajari matematika, karena untuk menerapkan pembelajaran probing prompting harus ditunjang dengan literasi yang mencukupi. 4. Bagi peneliti lanjut, semoga hasil penelitian ini bermanfaat sebagai salah satu referensi bagi peneliti yang ingin melakukan penelitian dengan menggunakan model probing prompting, meningkatkan kualitas belajar. Tindak lanjut dalam penelitian ini adalah model pembelajaran probing prompting dikenalkan kepada guru-guru lain agar menerapkan model pembelajaran tersebut, karena model pembelajaran ini dapat membuat guru menjadi profesional dan terampil dalam mengajar sehingga siswa memiliki minat yang tinggi dalam mengikuti pembelajaran matematika dan juga pembelajaran akan lebih efektif dan efisien. Demikianlah hasil dari presentasi karya ilmiah saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.